izin bertanya, jika seorang anak trauma dan membenci bapaknya karena pernah dizinai atau mendapatkan tindakan pelecehan oleh bapaknya sendiri, apakah sang anak masih harus berbakti kepada bapaknya? Bolehkah bagi sang anak menjaga jarak dan menjauhi atau tidak mau lagi menyambung silaturahmi dengan bapaknya? Dan bagaimana sikap sebagai seorang ibu dalam menyikapi ujian tersebut? Dan apakah sebaiknya mengajukan khulu kepada suami yang telah melakukan hal demikian demi melindungi anaknya? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan ini pentingnya ketika anak-anak sudah balik di rumah itu hendaklah memakai pakaian yang sopan, tidak mengenakan pakaian yang menampilkan lekak-lekuk tubuhnya karena merasa ini mahram orang tuanya. Tetap dia pakai pakaian yang sopan. Memang dia nggak harus pakai jilbab, namun tetap menggunakan pakaian yang sopan yang tidak membuat orang tuanya terfitnah atau kakak adiknya terfitnah. Apabila orang tua tidak berubah, dan kalau sang anak ini dekat sama orang tua, boleh jadi orang tuanya akan melakukan itu, maka menghindar adalah solusi. Tapi kalau orang tua yang sudah bertobat dengan taubatan nasuha, tetap ya kita tahu kita wajib berbakti dengan orang tua kita, walaupun dia kafir, walaupun dia memerintahkan kepada kekufuran, walaupun dia jahat, tapi semua sesuai dengan yang mampu kita lakukan. Karena jangan sampai kita membahayakan diri kita. Kita tetap berbakti tanpa harus membahayakan diri kita. Kalau kedekatan kita membahayakan diri kita, maka kita dari jauh berbaktinya. Tapi tetap berbakti dengan mendoakan, dengan apa? Dengan mengirimin sesuatu. Tapi kalau orang tuamu nggak bertobat dan ternyata semakin parah nantinya, dan sang ibu khawatir, bagi ada ibu yang suka keluar rumah, umpamanya kerja, nih anak boleh jadi sama bapaknya, maka khulu boleh jadi menjadi solusi. Tapi kalau ternyata kayaknya kalau bisa Ustaz, boleh jadi anak ini ikut sama bapaknya, oh jangan kalau gitu, lebih parah lagi nantinya. Kita perlu ada mediasi atau musyawarah yang mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya, antara yang positif dan negatif, kalau harus berpisah atau kalau harus bertahan. Dua is not reminding Allah what your problems are. Dua is reminding your problem who Allah is.